Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mengolah katalog produk PrestaShop atau mengkonfigurasi katalog produk di PrestaShop sesuai dengan modul pertemuan keempat. Oke, langsung saja aktifkan dulu XMPP nya, karena kalau tidak diaktifkan maka PrestaShop tidak akan jalan. Oke, XMPP saya sudah jalan. Selanjutnya masuk ke PrestaShop yang sudah kita install. Ini di video tutorial kemarin sudah sampai di sini ya, perubahan logo, favicon. Sekarang kita masuk ke PrestaShop admin, email dan password ya, seperti video tutorial kemarin. Ingat PDF-nya, karena email dan password login untuk admin sudah tertera di situ. Jadi kalau kalian lupa mengambil atau mendownload PDF, silahkan baca lagi atau silahkan tonton lagi video tutorial sebelumnya. Oke, masukkan email dan password, login, tunggu proses. Oke, kita sudah masuk ke dalam tampilan admin PrestaShop yang sudah kita install kemarin, dan kita lihat dalam modulnya sudah ada cara untuk menambahkan kategori produk, katalog kategoris. Pilih katalog, pilih kategoris ya, ini. Setelah masuk ke dalam menu kategoris yang ada di PrestaShop, kita tinggal menekan add new categories untuk membuat kategoris baru. Saya akan jelaskan sedikit di sini. Untuk nama kategoris ya, seperti biasa kita masukkan di sini. Display itu untuk menampilkan kategoris, mau kita tampilkan, mau kita sembunyikan. Mau kita sembunyikan, yes, kita tampilkan. Nah, terus untuk parent kategori di sini, ini adalah menu yang menjelaskan kategori kita itu masuk ke dalam kategori utama atau menjadi anak dari kategori utama atau subkategori dari kategori utama. Contohnya seperti ini. Maaf ya agak belibet ya, tapi memang penjelasannya seperti itu. Contohnya ini, woman itu adalah kategori utama. Woman adalah kategori utama. Sedangkan top dan dress ini adalah kategori anak atau bisa dibilang subkategori dari woman. Subkategori dari woman. Nah, ini top dan dress ini adalah subkategori dari kategori utama woman. Sedangkan ini, nah, di dalam top ini ada lagi kategorinya, t-shirt, tops, blouses, casual dan lain sebagainya. Ini adalah turunan dari atau anak dari kategori top atau turunan dari kategori top. Ini kategori juga, ini bukan produk, tapi ini adalah kategori turunan dari top. Top itu adalah kategori turunan dari woman. Nah, atau kalau bahasa saya sih, woman itu adalah kategori induk. Top itu adalah subkategori, top dengan dress itu adalah subkategori, sedangkan t-shirt dan yang lain sebagainya ini adalah subkategori. Ini kategori induk, ini subkategori, ini adalah subkategori. Nah, di sini menjelaskan kalau kategori yang akan kita bikin ini masuknya menjadi kategori utama atau kategori induk. Nah, di sini sudah woman, berarti kategori induk yang kita bikin adalah pria atau man. Pria saja lah. Woman bisa kita edit pria. Oke, terus untuk deskripsi ini ya penjelasan, ini adalah pakaian pria para pria. Kategori cover image ya, ini cover saja. Cover itu kalian tahulah. Terus kategori thumbnail ini juga sama, cuman beda size saja, sama kayak ini.
kategori apa namanya, cover. Cuman di cover ini pixelnya 870, sedangkan untuk thumbnail ini pixelnya 125 pixel. Ini tinggal kalian bikin di Photoshop saja ya. Jadi ya lebih kreatif lah, bikin sendiri supaya tahu apa itu kategori cover image dan thumbnail. Untuk yang ini ya dibiarkan saja. Oke, pembuatan kategori sudah kita lakukan dan kategori kita akan tampil di sini. Nah, woman tadi adalah kategori utama defaultnya, dan kita menambahkan kategori baru dengan nama pria. Oke. Nah, untuk mengganti woman ini tinggal kita edit saja. Woman menjadi nah, ini adalah yang nah ini contohnya cover deskripsi seperti ini, dan ini kategori thumbnail. Jadi antara gambar cover dengan gambar thumbnail itu sebenarnya sama saja, cuman yang beda itu ya pixelnya. Thumbnail ini kategori thumbnail, oh menu thumbnail juga ada gitu kan, ini dikosongkan. Oke, kita save. Dan dari woman tadi sudah berubah sesuai dengan apa yang kita tik. Di sini cuma nampil dua kategori, wanita dan pria. Tapi tadi kita lihat kategori utama wanita itu ada turunannya, ada subkategorinya. Terus letak subkategorinya ada di mana? Letak subkategori itu kita tinggal klik saja. Misal di kategori wanita kita klik, maka kita akan masuk ke dalam kategori wanita. Di dalam kategori wanita terdapat dua kategori tambahan atau dua subkategori. Diklik lagi di tops, maka dia akan masuk ke dalam kategori subkategori top, dan ternyata juga ada kategori lagi di dalam kategori top. Nah, di back kita cek lagi, traces sama, ada juga kategori tambahan. Jadi untuk membuat yang seperti ini mudah sekali. Tinggal kita klik saja di pria, kita klik di pria, maka akan masuk ke dalam kategori utama pria. Nah, ini kita sudah masuk, tinggal kita tambahkan saja add new kategori. Tinggal tulis kategori pria, subnya kita bikin dua, atasan ini adalah produk atasan pria, dengan seperti ini. Oke, kita save. Oke, sudah masuk atasan. Terus kita tambahkan lagi bawahan. Ini adalah produk bahan pria. Kita save. Dua kategori tambahan sudah ada di dalam kategori utama pria. Nah, ini kalau kalian mau ngeceknya ini home. Nah, ini
home itu kembali ke menu utama. Pria ini adalah subkategori. Di dalam konsep kategori, maksud saya, pria ini adalah kategori utama. Di dalam kategori utama pria terdapat dua subkategori, atasan dan bawahan. Terus kita klik lagi di atasan, klik, maka kita masuk ke dalam kategori atasan. Tinggal kita tambah lagi. Nah, atasan itu apa saja? Kemeja. Nah, ini adalah produk kemeja. Simpan. Kita contohkan satu saja ya, meja. Terus untuk bawahan kita klik, masuk ke dalam subkategori bawahan, kita tambahkan lagi. Contohnya celana panjang, atau ya celana panjang. Soal produknya terserah, mau levis mau celana kain, itu produk namanya ya. Celana panjang itu adalah kategorinya. Isi di dalam kategori mau celana panjang levis, mau kain, mau itu apapun, itu adalah produknya. Oke, kita back lagi. Untuk melihat tentang apa yang sudah kita bikin, tinggal kita add saja, add new categories. Kita klik yang di sini. Nah, expand all. Kita lihat, nah, wanita, top, dress, pria. Nah, ini sudah masuk atasan, kemeja, bawahan, celana panjang. Oke, akhirnya pembuatan kategori, baik itu kategori utama, subkategori, dan subkategori. Tahap ini sudah selesai. Sekarang kita cancel saja ini, biar kembali ke menu ini. Tahap pembuatan kategori kita sudah selesai, dan tahap terakhir adalah menampilkan kategori yang sudah kita buat dan yang sudah kita edit ke dalam tampilan user ini. Nah, ini sudah berubah ya, karena kita mengedit. Nah, ini sudah berubah, wanita sudah berubah. Tinggal bagaimana kita menambahkan kategori pria di sini. Di sini kita akan menampilkan kategori yang sudah kita bikin ke dalam sini. Sini sudah ada penjelasannya. Kemana kita akan melangkah? Tinggal pilih menu and service, modul and service. Kita dari tadi kita ke katalog kategoris. Sekarang kita pindah ke modul nih, modul and service. Tapi sebelum itu saya informasikan lagi, atau saya beritahu lagi ya. Kalau kita ingin mengedit, kalian masuk ke sini, tampilan pojok sebelah sini, pojok kanan ini ada ini yang biru-biru ini, klik saja. Maka di situ ada edit dan delete. Nah, sama ini. Kalau kalian bingung gimana sih cara ngeditnya, gimana sih cara delete-nya, dia ada di sini. Oke. Kita lanjut modul and service. Ini harus kalian pahami baik-baik ya, karena kalau tidak agak ribet juga urusannya. Masuk ke dalam modul and service. Nih, lihat tampilannya begitu banyak, saya juga pusing memandangnya. Jadi kita cek lagi modul, pilih modul and service. Pada bagian modul list pilih front office. Modul list itu adalah ini nih, modul list. Dalam modul list terdapat front office feature yang sudah klik nih.
front office feature kita sudah masuk, model list dan front office feature kita sudah masuk. Selanjutnya top horizontal menu dan klik configure. Top horizontal menu kita cari huruf T, ini masih N, cari huruf T. Nah ini ya, top horizontal menu sesuai dengan modul 4. Nih top horizontal menu, tinggal di konfigurasi, klik konfigurasi. Ini dipahami baik-baik ya. Udah klik konfigurasi, maka kita akan masuk ke dalam tampilan posisi menu ini. Nah, kita mau menampilkan seperti apa? Di sini wanita, dress, dan t-shirt. Kalau kita ingin membuang t-shirt, nih menu yang ada di sini, menu t-shirt ini kita buang, tinggal di remove. Ya, tinggal di remove, nanti di save. Oke, terus kita cari pelan-pelan. Nah di sini dia kategoris, ada wanita, terus top ini apabila ingin kita tambahkan tinggal add saja. Terus apa lagi? Nah ini pria, ingat ya, dia ada di kategori sini ya. Pelan kalian turunkan itu pelan-pelan. Ada pria di 8, atasan di 8, bawahan di 8. Oke, tinggal kita save. Setelah kita save, tampilan PrestaShop-nya, localhost PrestaShop Sesindo ini, kita refresh, kita reload. Nah lihat, ini ya, wanita, pria. Kalau seandainya kita cuman ingin menampilkan wanita dan pria saja, gimana caranya? Tinggal buang saja dress, di remove, top di remove, atasan di remove, bawahan di remove. Kita save. Setelah kita save, kita refresh lagi. Lihat, pakaian wanita dan pakaian pria saja yang nampil di kategori di atas ini. Sekian dulu video hari ini. Saran saya, ini karena localhost, jadi supaya tidak error, koneksi internet kalian di offline kan saja. Ini karena pada saat online dia langsung update. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.